ada daftar pasangan calon. Kurang lebih ada sekitar 36 juta dokumen yang kita kelola, yang bisa memberikan tip yang mudah bagaimana cara menulis. Latar belakang praktisi, orang lapangan, satu sisi juga harus menulis. Ini adalah data primer yang sudah harus kita publikasikan yang autentik. Tata kelola logistik Pilkada Jawa Timur ini adalah buku kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi dengan saya Ilma dan saya Rizky Azhari di program Cakap, Cangkruan Demokrasi dan Pemilu. Kalau sebelumnya di episode sebelumnya kita membahas tentang perspektif penyelenggaraan pilkada dari personel ya. Tapi kali ini teman pemilih kita akan membahas tentang buku atau kita bedah buku di KPU Jawa Timur. Untuk diketahui, KPU Jawa Timur sendiri meluncurkan beberapa buku, salah satunya adalah Tata Kelola Logistik di Jawa Timur. Nah, kali ini kita bersama pengampunya langsung nih, teman pemilih. Siapa lagi kalau bukan? Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Timur, Bapak Miftahur Rozak. Assalamualaikum Pak Rozak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini ya, episode keempat kita membahas tentang buku yang diluncurkan oleh KPU Jawa Timur, yang mana Rozak sebagai Ketua Divisi juga ikut menggawangi buku tersebut ya Rozak ya? Iya, betul sekali. Jadi momentum Pilkada serentak tahun 2024 yang lalu, spesifiknya adalah Pilgub Jawa Timur, Divisi Logistik ini merancang sampai kemudian menghasilkan buku-buku yang memang menceritakan, mendeskripsikan apa yang sudah kita lakukan selama proses tahapan-tahapan logistik ya, khususnya di Pilgub Jawa Timur dan sekaligus pelaksanaan pilkada di 38 kabupaten kota. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat mahal dan istimewa bagi kita kaitan dengan karena berisi tentang dokumen-dokumen eksplorasi, kegiatan-kegiatan pelaksanaan daripada tahapan-tahapan logistik di 38 kabupaten kota dalam pelaksanaan Pilgub dan Pilkada serentak tahun 2024. Oke, keren sekali ya. Nah, sebelum ke jauh nih Pak, membahas buku, kita ingin tahu nih kiprah Rozak secara individu ya, berkaitan dengan penyelenggara pemilu itu bisa diceritakan nih, awal mulanya bergabung dengan KPU atau sebelumnya seperti apa di penyelenggara pemilu? Ya, Mas Rizky, kebetulan saya menjadi penyelenggara pemilu, tepatnya sebagai anggota KPU, itu sejak tahun 2009 ya. Saat ini tahun 2025, sudah 4 periode menjadi penyelenggara, 2 periode di kabupaten, dalam hal ini di Kabupaten Sampang, dan syukur alhamdulillah 2 periode di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah khusus di Jawa Timur, ini selama 2 periode saya menangani di Divisi Perencanaan dan Logistik. Setidaknya ingin tahu betul bagaimana pengelolaan logistik, karena memang tanpa logistik, pilkada ataupun pemilu tidak akan pernah terlaksana dengan baik. Betul. Nah, disitulah yang kemudian menjadi unsur terpenting, semua tahapan bisa berjalan, misal sosialisasi, pemutahiran data pemilih, pemungutan suara, itu tidak akan pernah terlaksana apabila logistiknya tidak ada. Iya. Disitulah unsur terpenting daripada pengelolaan logistik secara tepat, baik dari proses perencanaan anggarannya, kemudian proses pengadaannya, kemudian distribusinya sampai pemeliharaan yang sedang kita lakukan pada saat-saat ini. Kalau berbicara tentang logistik ya, kita juga belum masuk dalam buku ini ya nanti ya. Dalam logistik di Jawa Timur, khususnya penyelenggaraan pilkada itu tantangannya seperti apa Rozak untuk tahun 2024 kemarin? Ya, berbicara tentang logistik dan tantangannya, karena di logistik itu ada 4 tahapan ya. Yang pertama adalah perencanaan. Di situ juga ada tantangan. Bagaimana pengelolaan anggaran, persiapan-persiapannya. Kita memastikan bahwa ketersediaan anggaran dan betul-betul memperhatikan SBM, standarisasi yang ditentukan oleh misal Kementerian Keuangan, atau kemudian pihak-pihak lain yang sekiranya memang rencana anggaran kita itu presisi. Tidak istilahnya
terlalu banyak atau bahkan terlalu sedikit, tidak salah menganggarkan. Nah, untuk mengelola 38 plus 1 satker di Jawa Timur, total adalah 39 satker, itu merupakan tantangan luar biasa. Karena memang bagian daripada perencanaan anggaran dalam hal ini. Karena ada sekitar 13 item anggaran yang ada di logistik yang harus kita pelototi satu persatunya. Nah, ini memerlukan ketelitian, ketepatan, memahami tentang regulasi, standar biaya masukan dari masing-masing item satuan logistik yang kita kelola. Begitu juga di proses pengadaannya. Dan alhamdulillah di Pilkada 2020 kebijakan KPU RI sudah sangat jelas dan tegas bahwa itu melalui katalog dan sebagainya, melalui konsolidasi. Ini lebih memudahkan kepada kita sesuai dengan diharapan daripada pelaksanaan pengadaan itu lebih efektif, lebih efisien ya. Memang ada dua pembagian. Satu sisi dikelola oleh provinsi, satu sisi dikelola oleh KPU Kabupaten Kota. Nah, semisal karena di logistik ada 2 tahap ya, pengadaan logistik tahap pertama itu yang tidak terkait dengan pencalonan, misal kayak kotak, bilik suara ya, kemudian ada segel, ada tinta. Nah, 4 ini yang lebih awal kita lakukan proses pengadaannya, karena tidak ada kaitannya dengan pencalonan. Yang dibutuhkan adalah jumlah TPS, yang kemudian akan menjadi dasar jumlah pengadaan yang akan kita lakukan. Itu yang kemudian dilakukan pertama kali oleh kita. Nah, karena memang sifatnya non pencalonan, akhirnya itu dikelola oleh provinsi. Berapa jumlah total? Berapa jumlah TPS yang menjadi dasar daripada ketentuan kita? Kita sepakat bahwa di Pilkada serentak tahun 2024 itu sejumlah 60.751 TPS. Maka kemudian kita melakukan proses pengadaan. Misal kayak kotak suara. Ini satu pemilihan, satu kotak. Maka karena memang ada keserentakan pemilihan gubernur, ada pemilihan bupati, ada wali kota, maka otomatis ada 2 kotak. Maka kali dengan jumlah TPS yang ada 60 ribuan kali 2 itu ya 120 ribuan untuk biliknya. Betul. Begitu juga bilik suara. Bilik suara masing-masing pemilihan itu 2. Karena ada 2 pemilihan maka ada 4. 4 kali jumlah TPS. Begitu juga misal tinta masing-masing TPS itu ada 2, maka dikali jumlah TPS. Kemudian segel. Nah, segel ini ada hitung-hitungannya ya, karena di TPS itu dibutuhkan berapa, pada saat rekad di tingkat kabupaten berapa, rekad di tingkat PPK itu berapa. Itu dikalkulasi, baik naik dan turunnya dari sebuah logistik itu kita hitung. Nah, alhamdulillah KPU RI sudah mengeluarkan juknis untuk kemudian merinci kebutuhan segel di masing-masing itu, dan itu pun kita kelola seprofesional mungkin ya, untuk kemudian kita pastikan yang paling kita perhatikan adalah tepat jumlah. Tepat jumlah ini sangat sederhana ya, tetapi implementasinya sangat-sangat sulit sekali. Kita harus betul-betul melakukan berbagai kegiatan, berbagai aspek persiapan untuk memastikan bahwa logistik kita adalah tepat jumlah, tepat sasaran. Itu kan prinsip-prinsip kita, tepat jenisnya. Jangan sampai kemudian jenisnya salah, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitu juga tepat biaya, efisien ya, dan efektivitas. Ini yang paling penting, prinsip-prinsip daripada pengelolaan logistik untuk diperhatikan, yang menjadi dasar pedoman bagi kita, individu-individu yang melakukan proses pengelolaan logistik, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten kota. Dan mungkin yang terakhir, tepat waktu ya Pak? Nah, tepat waktu juga. Karena memang waktu itu menentukan terselenggaranya pemilu ataupun pilkada harus tepat waktu. H-1 sudah harus berada di TPS-TPS. Untuk jangka waktu dari pengadaan, khususnya pengadaan surat suara sih ya, Razak, kita ingin tahu nih, di Jawa Timur seperti apa? Apa tepat waktu, tepat jumlah, atau seperti apa? Ya, untuk pengadaan surat suara itu kan berada di tahap kedua ya, karena sudah terkait dengan pencalonan, di mana proses pengadaannya sudah pasca ketika ada pleno penetapan pasangan calon ya dalam hal ini. Baru kemudian dilakukan pengadaan untuk surat suara. Dan alhamdulillah surat suara ini kan sesuai dengan jumlah pemilih ya, DPT sudah ditetapkan plus 2%
pas 2,5%. Kalau di pemilu itu adalah 2,5%, di 2%, kalau di pilkada 2,5%. Nah, kita kelola. Berarti ada sekitar berapa calon ya di masing-masing? Kurang lebih ada sekitar 100 lebih pasangan calon. Karena di masing-masing kota ada yang pasangan calon tunggal, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 ya. Kebetulan kalau di Pilgub Jawa Timur ada 3 pasangan calon. Nah, dari sisi tepat jumlah, kami memastikan minta hasil rapat pleno penetapan DPT-nya berapa di masing-masing kota ditambah 2,5%. Itu yang kemudian menjadi dasar kita. Begitu juga DPT Pilgub untuk menentukan jumlah daripada surat suara untuk Pilgub Jawa Timur. Itu yang pertama terkait dengan tepat jumlah yang menjadi dasar. Sedangkan tepat waktu dari proses pengadaan kita kelola melalui mempertimbangkan letak geografis KPU kabupaten kota. Nah, bagi kabupaten kota yang memiliki geografis yang 3T terutama ya, terjauh, terluar, itu kan tersulit, itu menjadi prioritas utama untuk dilakukan proses pengadaan lebih awal dan distribusinya sekaligus lebih awal. Misal itu di Sumeneb, karena memiliki 9 kecamatan kepulauan yang harus kita pertimbangkan. Contoh ya, di Sapakan itu membutuhkan waktu sekitar hampir 24 jam. Untuk mendistribusikan karena melalui kapal dan seterusnya. Dan kapalnya bukan tiap hari. Kadang-kadang ini sampai 2 minggu sekali baru ada kapal. Maka itu yang kemudian kita prioritaskan. Ini yang dan alhamdulillah di Pilgub Jawa Timur yang lalu tidak ada satupun TPS yang terlambat untuk kemudian menerima logistik untuk Pilgub ataupun pilkada, baik Pilbub ataupun Pilwali. Nah, ini bukti bahwa kita memiliki komitmen melaksanakan tepat waktu, semua logistik itu berada di TPS H-1 dan terlaksana dengan baik. Dan ini yang kemudian perlu kita kelola, kita manage dengan baik, sehingga kemudian saya sangat bersyukur komitmen kelembagaan kawan-kawan di KPU Kabupaten Kota memiliki komitmen yang sangat tinggi, dengan integritas yang tinggi, dibantu oleh beberapa stakeholder yang memiliki kompetensi ya, dalam hal ini kepolisian dalam bidang keamanan, Dishub dalam bidang tata kelola untuk transportasinya, begitu juga TNI ya dalam hal ini cukup komunikatif melakukan koordinasi sehingga tidak ada kendala apapun terhadap distribusi logistik. Untuk keamanan, kita ingin lebih dalam membahas itu, Razak. Kalau keamanan dari pengadaan sendiri, mulai pengadaan sampai distribusi dan pasca pemilu atau pemilihan gubernur itu seperti apa, Razak? Melibatkan siapa saja stakeholdernya, tadi ada polisi dan TNI, dan prosesnya seperti apa? Titik kunci daripada sebuah keberhasilan dari proses pengelolaan logistik, saya melihat khusus di proses pengadaan dan distribusi adalah koordinasi. Titik kuncinya di situ. Nah, koordinasi kita karena memang menyangkut keamanan dan itu tertuang di dalam ketentuan undang-undang dan peraturan KPU, disebutkan secara langsung bahwa pihak kepolisian itu menjadi unsur terpenting di dalam proses pengamanan, baik sejak proses pengadaan, kemudian distribusi, bahkan kemudian melakukan pendampingan ya, pengawalan secara khusus pada saat distribusi kemanapun logistik itu berada. Jangankan kemudian ke terluar, misal ada geografis yang sangat sulit ya, licin dan sebagainya. Sampai kepulauan yang harus pakai sampan perahu kecil itu, polisi harus mengawal itu. Karena memang di situ ada lambang negara yang memang tertera di dalam surat suara yang harus kita pastikan keamanannya. Bahkan KPRI itu mengeluarkan PKPU khusus ya kaitan dengan pengamanan surat suara sejak mulai proses pengadaan sampai distribusinya. Ini dikawal ketat. Bahkan kita sudah melakukan beberapa kali koordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini. Dan saya mengapresiasi Polda Jawa Timur luar biasa pada saat kita melakukan proses pengadaan logistik sampai kemudian distribusi logistik sampai ke TPS-TPS yang tersebar di 60.751 TPS Jawa Timur. Ini bukan pekerjaan yang mudah tanpa ada komunikasi yang baik, koordinasi yang baik dengan berbagai elemen, khususnya bidang keamanan, TNI Polri, pihak Dinas Perhubungan dalam hal ini, dan pemerintah daerah. Pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota memiliki support yang luar biasa kaitan dengan fasilitasi transportasinya. Sehingga kemudian semua elemen ini mendukung terhadap lancarnya distribusi logistik dan alhamdulillah betul-betul senang bareng pada saat
pelaksanaan Pilgub Jawa Timur karena tidak ada kendala apapun terkait dengan logistik kita khususnya di Pilkada serentak tahun 2024. Tentu luar biasa ya, karena logistik ini sangat menunjang pelaksanaan pilkada ya. Kalau tidak ada logistik, mau nyoblos apa masyarakat Betul. ya, nanti. Itulah Dan pentingnya Logistik ya. logistik. penting Lalu, lagi koordinasi antar instansi Nah, itu instansi terkait sangat keamanan utamanya membutuhkan Betul dengan sekali. Polri maupun TNI, kita memberikan effort yang luar biasa ya, bukan hanya KPU saja tapi juga instansi lain. Iya, perlu saya garis bawahi lagi karena memang keamanan itu menjadi kunci kepercayaan publik masyarakat ya. Karena merasa kemudian tidak aman surat suaranya, kepercayaan itu akan muncul. Gimana ya kok tidak dilakukan pengamanan? Ada kecurigaan-kecurigaan. Betul. Karena Maka masyarakat sendiri tidak 24 jam melihat surat Betul. suara itu. Nah, tentu hal ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Kepercayaan masyarakat dalam rangka kita melakukan proses-proses persiapan pemungutan suara itu betul-betul sesuai dengan ketentuan yang ada, penuh dengan integritas, betul-betul kita jaga surat suara yang sudah kita distribusikan di seluruh TPS-TPS yang ada. Mungkin ini banyak pertanyaan dari masyarakat, ya. Ketika surat suara, bilik suara, dan lain-lain sertifikat-sertifikat yang ada di KPPS, lalu ke kecamatan, ke kabupaten, itu pasca pemilihan itu barang-barang itu kemana? Ya, pasca pelaksanaan pemungutan, rekap, sampai kemudian dilakukan pengucapan sumpah dan janji ya bagi pasangan calon terpilih, 1 bulan pasca itu kita melakukan proses persiapan pemeliharaan terlebih dahulu sambil lalu mengajukan permohonan penghapusan kepada ANRI kemudian ke KPU RI. Dan khusus pemilu 2024 ini sudah tuntas semuanya, sudah dilakukan proses lelang. Dan anggaran hasil lelang itu diserahkan kepada kas negara ya. Nah, khusus pilkada juga sama. Saat ini teman-teman hanya menunggu jadwal lelang saja karena persetujuan untuk penghapusan dari ANRI dan KPRI sudah selesai, tinggal nunggu jadwal lelang dengan KPKNL ya, untuk kemudian memastikan bahwa proses lelang ini sesuai dengan prosedur. Dan kemarin kita sudah melakukan supervisi dan monitoring ke beberapa kabupaten kota memastikan bahwa itu terlaksana dengan baik. Dan itu sudah kita laporkan ke KPRI ya terkait dengan pelaksanaan. Dan justru meskipun karena memang surat suara kayak bilik kayak kotak ini kan sudah masuk kategori habis pakai ya, tetapi dapat ada nilai manfaat, ada di recycle lagi ya. Jadi untuk kemudian keuangannya dikembalikan kepada negara. Dan kertasnya pun sendiri pasti akan diolah lagi untuk menjadi barang yang bernilai lagi. Jadi ada proses recycle di situ dan reuse. Lalu saya ingin bertanya terkait dengan PSU di Jawa Timur sendiri. Pasca putusan MK, PS itu ada di Kabupaten Magetan, ada 4 TPS. Proses logistik itu seperti apa menunjang seperti PSU sebenarnya? Ya, kalau logistik untuk PSU di Magetan kasus yang kemarin ya, tidak ada perbedaan proses pengadaan ya, tetap sama karena memang hanya 4 TPS, jadi kita tinggal menentukan berapa jumlah pemilihnya di masing-masing TPS, tinggal ditambah 2,5%. Khusus surat suara dan kotak biliknya itu hanya ditambah semacam tambahan redaksional PSU. Ada capnya, baik itu kotaknya, baik itu kemudian biliknya, begitu juga surat suaranya, dan kemudian beberapa formulir-formulirnya. Itu yang kemudian membedakan antara yang non PSU dengan yang PSU, dan itu sudah terlaksana dengan baik, tidak ada persoalan yang mendasar ya. Dan kita dalam proses pendampingan kepada teman-teman KPU Magetan, kita pastikan bahwa on the track kawan-kawan dalam melakukan proses pengadaan. Kita minta perwakilan daripada masing-masing tim kampanye pasangan calon mengawal seketat mungkin, silahkan dari proses penentuan jumlahnya, kemudian proses pengadaannya, distribusinya, karena menyangkut kepercayaan publik ya dalam pelaksanaan PSU yang ada di Magetan. Dan itu alhamdulillah tidak ada persoalan mendasar, bahkan KPRI dalam proses pendistribusian ya dari KPU Kabupaten Magetan ke
semua TPS dalam hal ini 4 TPS dikawal langsung oleh KPU RI, memastikan bahwa tanggung jawab kita bersama, KPU Jawa Timur, KPU RI sebagai penanggung jawab akhir, memastikan tidak ada kendala berarti kaitan dengan distribusi logistik untuk suksesnya pelaksanaan PSU di Magetan. Oke, jadi kalau PSU Magetan secara logistik meskipun jadwalnya sangat mepet sekali, Betul. Aman ya, Aman sekali. Dan cerita-cerita seperti itu memang sangat urgent untuk didokumentasikan berupa buku ini ya, Razak. Ya, betul sekali. Kira-kira dari buku ini nih, kita bahas buku ini. Penulisnya siapa saja, Razak? Ya, buku khusus logistik itu ada 2 ya. Yang pertama tentang mengawal logistik Pilkada Jawa Timur, dan yang kedua ini adalah tata kelola logistik Pilkada Jawa Timur. Ini bisa ditampilkan ya. Ini tata kelola logistik Pilkada Jawa Timur. Ini adalah buku kedua. Buku kedua kita berisi tentang profil 39 satker termasuk Jawa Timur ya. Kemudian profil mengenai tata kelola logistik. Jadi semua dokumen dari tahapan perencanaan anggarannya, pengadaannya, pendistribusiannya, itu semuanya tertuang di sini. Di 38 kabupaten Di kota. 38 kabupaten kota tertuang. Ada sekitar 36 juta ya dokumen yang kemudian kita kelola. Bayangkan 36 juta. Belum ini Dokumen rinciannya seperti apa itu, Ra? rinciannya di 13 item ya. Surat suara saja totalnya 32 juta ditambah kotak, bilik, segel, tinta, begitu juga formulir-formulir ya. Ada daftar pasangan calon. Kurang lebih ada sekitar 36 juta dokumen yang kita kelola, yang disebar di 60.751 TPS. Nah, teman-teman KPU Kabupaten Kota memiliki kontribusi yang signifikan. Nah, teman-teman ini ternyata tidak hanya sekedar bisa bekerja, tetapi juga bisa menulis. Nah, ini adalah sebuah legacy yang luar biasa. Kita kerja apa, yang kita lakukan, semuanya ada di sini. Siapa yang memiliki kontribusi di dalam proses pengelolaan logistik. Nah, ini merupakan sesuatu data yang istimewa dalam rangka rekam jejak kaitan dengan pengelolaan logistik berada di sini semuanya. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa pendistribusian buku-buku ini ya sebagai referensi, terutama perguruan tinggi untuk dijadikan dasar pijakan, misal mahasiswa-mahasiswa ada yang berminat untuk kemudian menulis, berkarya ilmiah lah terkait dengan persoalan logistik ataupun kepemiluan. Saya rasa buku ini cukup representatif untuk dijadikan sumber primer, karena kita sendiri pelakunya sekaligus yang menjadi penulis dari buku itu. Dan menarik juga karena dari sisi pelaku ya, jadi kita masyarakat umum tidak banyak mengetahui proses di belakangnya seperti apa. Betul sekali. Tetapi kalau dari sisi penyelenggara khususnya di logistik tahu seluk-beluknya seperti apa, dan ini menjadi momentum yang baik untuk mendokumentasikan setelah adanya pelaksanaan Pilgub Jatim ini. Ya, kami apresiasi ya kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota, meskipun memang banyak tantangan ya untuk pengumpulan data ini betul-betul harus difilter ya, karena menyangkut dokumen data. Ini adalah data primer yang sudah harus kita publikasikan yang autentik. Tidak sembarangan data-data yang kita munculkan di buku ini hanya begitu data tanpa ada cross-check ulang ya kevalidan daripada data. Maka saya minta betul-betul difilter dengan baik data kevalidannya, dan kami mengapresiasi ketepatan waktu dari teman-teman menyerahkan dokumen, data, sehingga kemudian lahirlah sebuah buku yang bagi saya monumental, istimewa, terkait dengan rekam jejak pengelolaan logistik, tata kelola logistik Pilkada Jawa Timur di 39 satker, baik KPU Kabupaten Kota maupun provinsi. KPU. Ada cerita menarik nggak dari buku ini, misalnya dari Kabupaten Kota, ada cerita menarik tentang tata kelolanya? Ya, salah satunya adalah bagaimana kemudian misal ya, khususnya di daerah terluar, tersulit, ada yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor kan, maka akhirnya kemudian harus melalui kuda. Ya. Ada fotonya kan? Itu ada ya, fotonya. Ya, ada kuda. Jadi kuda itu membawa kotak kan, di belakangnya nyusul itu teman-teman PPS, KPPS, kemudian dibantu TNI Polri mengawal. Ada juga Bawaslu ya,
di beberapa tempat untuk mengawal pendistribusian logistik itu. Dan itu kita apresiasi, kita dokumentasikan. Saya sangat bangga lah kerja keras ekstra hati-hati teman-teman dalam melakukan upaya optimal dalam rangka untuk menghadapi tantangan alam itu luar biasa. Karena di Jawa Timur ini belum lagi ada misalnya medan-medan yang sangat sulit yang ada potensi-potensi longsor misal, banjir misal ya. Itu kan harus kita antisipasi terkait dengan hal-hal yang demikian. Dan alhamdulillah pada saat distribusi tidak ada beberapa kendala berarti. Jadi berpihaklah, alam itu berpihak kepada kita sehingga tidak terjadi longsor. Kayak di Pacitan ini kan potensinya sangat tinggi sekali terjadi longsor ya. Atau kemudian di Lumajang yang seringkali di sebelumnya ada erupsi, ada bencana alam Gunung Merapi ya dalam hal ini, dan alhamdulillah tidak terjadi, sehingga distribusi logistik dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Lalu untuk tantangan menulis buku ini sendiri apa, Ra? Tantangannya banyak sekali, mobilisasi orang ini ya yang biasa praktisi untuk kemudian bisa menjadi penulis ini cukup besar, cukup banyak. Bahkan kita menghadirkan pakar ya, kita menghadirkan pakar ilmuwan yang biasa memberikan tip yang mudah bagaimana cara menulis, bagaimana kemudian kita mengelola. Nah, kita hadirkan, bahkan kita tampilkan satu sisi ya, munculkan satu sesi untuk kemudian bagaimana cara menulis. Menulis judul saja gak susah kan? Judul saja susah, apalagi isinya. Merangkai kata, ini juga akan menjadi sesuatu yang sulit bagi yang tidak terbiasa melakukan proses penulisan. Karena kita latar belakang praktisi, orang lapangan, satu sisi juga harus menulis yang harus didokumentasikan. Nah, perlu ada kolaborasi dengan elemen-elemen di internal teman-teman KPU Kabupaten Kota. Kebetulan ketua sekaligus divisi logistik, ada sekretaris, ada kasubagul ya dalam bidang logistik yang juga memberikan support data, support data juga ya terkait dengan kelengkapan data yang kita minta. Kita minta kepada teman-teman elemen-elemen data apa saja yang kemudian harus masuk dan betul-betul sudah di cross check kevalitan data yang akan dimasukkan di dalam buku ini. Tentu ada penyeragaman bahasa, sudut pandang dan bahasan itu runut agar sama. Apalagi ini ada tim editor ya. Tim editornya juga diperlukan tentu ya. Betul. Tim editor di internal kami di provinsi, ada tim editor ahli dalam bidang penulisan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan kata, tidak ada kesalahan sistematika, dan kita sekiranya sistematis dengan sesuai dengan tata kelola bagaimana penulisan karya ilmiah. Itu begitu. Nah, teman pemilih, itu tadi obrolan kita mengenai tata kelola logistik Pilkada di Jawa Timur. Semoga obrolan kita tadi dapat menambah wawasan kalian mengenai kepemiluan dan menambah semangat kalian untuk menjadi pemilih cerdas di masa yang akan datang. Terus ikuti episode podcast kita selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe sosial media KPU Provinsi Jawa Timur di bawah ini. Saya Ilma Fauzia. Dan saya Rizky Azhari. Pamit undur diri dan sampai jumpa di episode-episode kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.